Ya, jumpa lagi sama saya. Kali ini dalam edisi menjawab pertanyaan netizen, subscriber, penonton pada umumnya, pelanggan pada khususnya, serta entah siapapun. Di sini nggak ada edukasi ya. Ya ada nanti. Saya sih ngerangkum ada 3 pertanyaan penting yang dari sekian ratusan pertanyaan itu ada 3 pertanyaan yang saya rangkum dan mendapatkan 3 poin penting. Yang poin terakhir sih ya adalah sedikit edukasi, tapi yang poin 1 dan poin 2 itu murni saya di sini itu disclaimer, menjelaskan kenapa hal itu saya lakukan dan saya tidak lakukan, kenapa saya mengiyakan dan tidak mengiyakan, kenapa saya beda-bedain ini itu, semua akan saya jawab di sini. Kebetulan ini ya sebenarnya ya dibilang lagi longgar nggak longgar. Garapan lagi segitu ya kan. Aduh. Pusing kagak bang? Pusing lah. Pusing, jadi saya tuh pusing. Nah, daripada pusing-pusing ya kan, sambil bakar sigar ya kan. Aduh. Sambil bakar sigar. Partagas. Nah, ini sambil kita bakar ya kan. Mantap. Oke, kita bakar satu. Biar nggak oleng. Wangi banget ini, mantap. Partagas vintage 1993 ya, mantap. Mantap sekali. Oke. Oh iya, saya belum setting. Sebentar ya. Saya setting dulu. Aduh, kok malah saya setting ininya sih. Bentar ya. Saya skip dulu sebentar. Oke, sudah saya skip. Aduh. Partagas stress petit ya. Sambil bakar partagas sambil minum ram ya, kita minum El Toro Reposado. Mantap. Mantap, sip ya, mantap, surantap. Aduh. Oke, kita lanjut ya. Saya udah merangkum ada 3 pertanyaan ya, 3 pertanyaan yang menurut saya semua berbobot. Pertanyaan para penonton itu saya anggap semua berbobot. Cuman ya daripada saya jawab satu persatu, ini saya udah rangkum ada 3 yang memang menurut saya memang benar-benar ini poin gitu loh. Nah, apa saja bang? Oke, nomor 1 itu pertanyaannya gini, banyak banget yang nanyain ya, terutama di WA juga banyak, di konten-konten saya di YouTube pun juga banyak. Bang, nomor 1 ya, bang, kenapa sih ketika ada orang servis, misal pernah minta buat dimasukin ke channelnya, tapi kok abang ada yang dimasukin di channel, ada yang dikontenin, ada yang enggak, itu kenapa? Apa abang milih-milih, apa karena harga skopnya atau karena apa? Tolong dikasih penjelasannya bang. Kita yang servis kan kadang juga pengen lihat barang kita masuk YouTube gitu. Terus ada juga pertanyaan nomor 2 gini, bang, kenapa kalau di chat itu beda orang beda respon bang? Gitu, kurang lebih saya
bikin gitulah bang, kenapa kalau di chat itu beda respon, ada yang responnya juga abang itu baik, tapi ada juga yang kayak responnya ketus gitu. Oke, nanti akan saya jawab. Saya nggak beda-bedain orang, tapi tergantung orang itu ngechat kitanya bagaimana gitu loh. Kita itu menerapkan prinsip timbal balik gitu loh. Lu ngechatnya B aja ya kita balasnya B aja gitu loh. Lu ngechatnya excited atau menghargai orang lain ya kita bisa lebih menghargai orang lain. Oke, dan pertanyaan yang paling sering banget ditanyain, bang kenapa nggak pernah mau jawab rekomendasiin scoop sih, atau nyaranin scoop ketika ditanya bang rekomendasiin scoop atau saran scoop. Oke, jadi ada 3 ya pertanyaan mengenai kenapa saya milih-milih dalam ngontenin barang servisan. Kedua, kenapa saya beda-bedain ketika di chat. Dan ketiga, kenapa saya nggak pernah menjawab ketika ditanya rekomendasi atau saran. Oke, pertanyaan poinnya saya kerucutkan aja ke itu ya, 3 itu. Sebenarnya sih ya lebih luas gitu loh, cuman saya kerucutin aja jadi 3 poin tadi. Oke, yang poin pertama, kenapa saya milih-milih kalau dalam ngontenin. Oke, saya bukan milih-milih ya, memang bilang milih-milih ya milih-milih juga sih, dibilang milih-milih 100% juga enggak, dibilang nggak milih-milih juga enggak juga gitu loh. Jadi ya saya 50-50. Saya jelasin gini, saya dalam ngontenin ya kayak gini tuh, itu dalam 1 minggu ya, ini kiriman ini baru datang, ini yang deretan ini 1, 2, 3, 4 yang ini sama kayu ini baru datang hari ini. Terus yang belakangnya itu yang ini ya kan, nah, ini ke belakangnya itu masih ada tapi nggak masuk frame, sama yang belakangnya sana itu juga baru datang kemarin. Jadi kita dalam 1 minggu itu ya kita bisa kedatangan segini, hampir berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini yang ini gede ini isinya 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ini yang ini isinya 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, sekitar 31 unit kurang lebih dalam 1 minggu waktu. Terus sehari itu saya bisa kedatangan paket 4, 5, ada yang kadang 6 dalam 1 hari. Saya bikin rata-rata 5 aja deh dalam 1 hari. Ya wajar kan, dalam 1 minggu saya bisa dapat 30 unitan ya kan. Tuh. Jadi gini, rekan-rekan Scoop Mania yang saya hormati, saya ngonten itu saya juga lihat-lihat. Kalau kendala skopnya itu terlalu umum, misalnya kayak ketahanan getar, masalah turret nggak presisi, terus jamuran, itu ya saya uploadnya secukupnya gitu loh. Kalau misal saya ambil contoh, wah mohon maaf ini lagi ada azan zuhur, saya skip dulu ya. Ya oke, kita lanjut lagi ya. Oke, jadi kita lanjut. Kenapa nggak semua kita masukin konten? Ya kali gini loh, dalam 1 minggu aja saya bisa dapat sekitar 30-an unit ya kan. Pokoknya 1 bulan itu saya pokoknya 100 unit lebih. Kalau 120-an sih belum sampai, tapi rata-rata itu pokoknya tembus 90, 100, 90, 100, 80 kadang. Nggak mesti sih ya, namanya juga orang kan mungkin ada yang nyantol di saya, ada yang nyantol di sebelah ya kan, yang nggak tahu ya kan. Itu jadi gini, kalau misal kendala ya kan, cuman jamuran, turret rusak, turret nggak gerak, apalah itu kan kendala yang sangat umum dialamin sama semua orang ya, terutama kayak jamuran, kemasukan air, tahan getar, itu kan hampir semua orang ya kan. Kalau konten saya yang saya masukin di feed short saya itu kayak gitu-gitu terus ya, orang akan bosan gitu loh, orang nggak akan mau nonton, malah bukan semakin rame, bisa jadi malah semakin sepi channel saya gitu loh, karena kontennya itu terus. Makanya kenapa saya agak milah-milah dalam bikin konten, terutama di short ya. Kalau yang sampai berdarah-darah gitu malah saya seneng, lensa pecah, terus turret patah,
ada yang komponen sempal atau apalah yang udah pecah belah, itu malah saya tambah seneng karena konten seperti itu udah pasti akan semakin menarik gitu loh. Kok bisa barang dari yang semula seperti itu udah hancur lebur bisa kembali normal lagi gitu kan, itu akan menarik banyak atensi. Dan saya sih kalau yang udah pernah saya upload, misalkan merek ya, saya ambil contoh ini misal Discovery VTZ nih, yang FFP ini kan sudah pernah saya ulas sejak 2020-an dulu. Memang saya udah bilang ini kan produk gagal gitu kan. Itu ya udah, kendalanya kan ya cuman di turret, jamuran, ada bintik-bintik, kadang SF nggak fungsi, kadang apa nggak fungsi, udah kendalanya cuman itu. Masa saya harus nguploadin terus meskipun saya dapat lagi harus saya upload kan? Enggak kan saya udah pernah ngupload gitu loh. Misal ambil lagi contoh Markul Silent ini ya. Markul Silent ini kalau nggak, kendalanya kan nggak jauh-jauh dari jamur ya, SF patah, turret nggak fungsi. Kayak macam ini jadi kayak helikopter ini. Bentar ya. Ini jadi kayak helikopter. Jadi dia muter terus. Ini kan saya juga udah pernah ngontenin kayak gini gitu loh. Saya nggak perlu lagi harus ulang konten yang sama hanya demi orang nonton kan, enggak gitu loh. Syukur-syukur ada merek baru, seri baru, udah ada kendala lah, itu malah saya biasanya kan saya jadikan konten gitu loh. Kayak kemarin Lenski masuk air, terus Discovery LHD terbaru masuk air, Discovery HD terbaru masuk air gitu. Malah saya biasanya seneng gitu loh jadiin konten gitu loh. Jadi lebih menarik meskipun sama-sama Discovery tapi kan seri terbaru dan mungkin sekarang lagi booming di pasaran gitu. Kayak contoh Swamdeer HD Pro saya udah enek ya kan, yang dulu udah pernah saya bikinkan videonya ya kan. Tuh akhirnya keluar FX HD, nggak lama juga ada yang masuk ini, kendalanya ya di SF gitu kan. Saya malah seneng justru yang gitu-gitu, yang baru-baru, seri baru gitu, saya seneng karena ada pembaruan konten gitu loh. Ada pembaruan bahwasanya ternyata barang baru juga udah pada rusak gitu kan. Itu malah saya justru malah lebih seneng yang gitu loh, daripada saya harus ngontenin Markul Silent terus, vektor optik terus, kendalanya juga cuman itu kalau nggak SF nya muter, sama LED nya ya jamuran, kalau nggak ya kemasukan air. Ya masa saya harus ngonten itu terus gitu kan, ya nggak mungkin ya kan. Saya harus ada pembaharuan konten gitu loh. Jadi ya terkadang meskipun saya diminta secara personal sama customer ya yang ngirim ke sini, Bang tolong diupload, ya nanti kita lihat gitu. Kalau layak buat masuk konten ya kita konten, kalau enggak ya yang penting kan kita sudah ngasih ke owner bahwasanya ada video before after yang kita kirimkan ke customer secara pribadi gitu loh. Mau nanti ya mau disimpan, mau di share di WA buat story atau apa kan udah terserah kita, udah itu hak panjenengan gitu loh, kita udah nggak ikut campur gitu. Tapi nggak semua ya harus kita kontenkan gitu loh. Jadi ya mungkin ya itu tadi, saya lebih ke pembaruan. Dan saya sekarang prinsip saya gini, saya lebih memperbanyak biar ada edukasi aja sih. Jadi saya perbanyak edukasi aja. Kayak kemarin saya agak mempeng ya kan, 1 minggu bahas masalah turret ya kan, masalah SF, terus masalah ketahanan ya kan, bener nggak skopnya yang nggak tahan atau apanya gitu. Kayak contoh nggak jauh-jauh dari ini. Ini skop segede kapan ya, segede kontol gajah. Discovery apa ini, HD ya kan, LHD tapi yang segede kaban ya kan, segini. Ini kata yang punya ini dari Kalimantan, ini katanya nggak tahan getar katanya. Tapi sekali lagi saya kan selalu bilang bahwasanya kalau memang nggak tahan ya nanti kita kerjakan, tapi kalau kita cek nggak ada apa-apa ya kita kembalikan, kan saya selalu bilang gitu. Kayak ini nanti kemungkinan kan ada untuk celah konten, saya kan pasti take video before-nya dulu ya kan. Kalau before-nya aja udah nggak kenapa-kenapa ya udah nggak saya lanjut, itu akhirnya kan nggak jadi konten gitu loh. Tapi kalau before-nya aja udah geser ya kan,
Pak, saya jadiin konten, celah konten gitu loh. Meskipun itu skop lama, misal saya ambil contoh ini, meskipun skop lama ya kemungkinan akan saya kontenkan jika menarik gitu loh. Kayak misal kita ambil contoh ini, Discovery VTZ lama. Ini kan zaman balak ya kan. Tapi ini buruk lensanya, habis diamplas-amplas. Kemungkinan ini juga ada celah konten gitu loh. Ada celah konten. Jadi dari nanti yang seperti ini kita perbaiki bisa jadi bagus, itu kira-kira gimana gitu loh. Jadi kembali lagi, nggak semua juga kita kontenkan, tapi nggak semua juga konten kita itu hanya skop-skop baru. Skop lawas pun ada jika menarik gitu loh. Kalau kendala umum nggak tahan getar, jamuran atau kemasukan air pun nggak semua kita kontenkan gitu loh. Jadi ya kembali lagi, mungkin harus dipahami bahwasanya ya kita satu menjaga kualitas konten ya agar tetap menarik. Kedua, itu saya selalu lebih baik seri-seri terbaru tapi udah ada kerusakan saya tambah seneng, karena itu satu celah marketing, dua celah konten, ketiga ya atensi buat rekan-rekan Skopmania bahwasanya kita sudah tunjukkan ini loh, barang baru aja sudah kayak gini gitu loh. Jadi lebih baik hati-hati dalam ke depan ketika pengen ada angen-angen atau angan-angan buat beli, bisa jadi patokan gitu loh. Jadi mungkin itu ya kenapa kita nggak semua kita kontenkan ya, karena nggak semua layak untuk kita kontenkan gitu loh. Kita kadang memang konten itu ada kriterianya lah, intinya ada kriteria. Kita nggak mau nyampah gitu, tuh mungkin itu ya cukup. Untuk pertanyaan kedua, kenapa kalau di chat ada yang dibalas dengan baik, ada yang ketus, ada yang dingin aja? Padahal saya dulu pernah nyervis ke abang juga pelayanan bagus. Setelah saya rekomendasikan ke teman, kok kata teman di chat aja katanya nggak servis gitu. Oke, gini, saya ada kriteria juga untuk chat. Saya sendiri ya, saya suruh admin saya juga, pokoknya kriteria itu saya tulis di stick note, saya tempelkan di samping laptop, samping komputer bengkel. Itu sudah wajib, dan admin saya harus ngikutin cara main saya itu. Jadi kriteria mau ngechat ke saya itu atau ke bengkel saya itu simpel. Jangan pernah ngechat P, halo, tes, terus apalagi bang, mas, pak, terus apa kabarnya, terus salam doang. Itu pasti 100% tidak akan kami balas. Mungkin buka iya, tapi nggak akan kita balas. Orang normal itu biasanya chat gini. Kalau orang yang normal ya itu entah selamat pagi, selamat siang, selamat malam, atau assalamualaikum ya baik buat bagi yang muslim atau apa. Itu terus ada lanjutannya biasanya di bawah, atau pak atau bang atau le atau apa ya. Itu malah kita lebih menghargai. Saya ada kendala nih pada skop saya, itu nyebutin merek, seri, kadang ngirimin foto, kadang ngirimin video ya kan. Itu gini bisa nggak? Itu malah justru akan kita respon. Tapi kalau P, tes, halo, bang, mas, pak, opo, yang itu P, tes, kita bukan sekolahan, jadi kita nggak tes gitu loh. Kita P, kita juga bukan tukang parkir gitu. Jadi nggak usah ngechat PP gitu, apa penis kah? Apa? Jangan. Itu terlalu mohon maaf ya, goblok itu namanya. IQ mungkin IQ-nya saya nggak tahu ya, IQ masing-masing orang, tapi jangan biasakan ngechat itu seperti itu gitu. Biasakan ngechat itu langsung to the point, diawali dengan salam atau mungkin selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, terus ada lanjutannya, bang saya gini. Itu malah kita lebih apresiasi gitu daripada tes halo bang apa. Enggak, kita enggak ada toleransi buat kayak gituan ya. Saya nggak mau ngurusin yang gitu-gituan gitu lah. Ada lagi yang kayak sok kenal, ngirim voice note atau rekaman suara atau telepon itu juga nggak akan kita angkat. Kita cuman melayani chat saja, diketik. Pesan suara juga tidak akan kita angkat, karena prinsip kami bukan teman Anda, kami bukan saudara Anda, kami bukan sohib Anda. Silakan ketik, sebisa-bisanya akan kita balas. Daripada pesan suara itu terlalu menggampangkan gitu loh. Pesan suara itu lakukanlah pesan suara, tapi kepada teman Anda atau kerabat yang
atau sahabat yang memang sudah deket gitu loh. Kalau sama orang baru jangan asal pesan suara gitu loh. Kalau ternyata pesan suaranya suara mendesah gitu kan, saya malah takut gitu loh. Atau suara-suara tidak senonoh gitu kan, saya nggak mau buka gitu. Makanya pesan suara itu mau pesan suara sampai 1000 kali, mau telepon sampai 1000 kali pun nggak akan saya angkat gitu. Saya malah lebih menghargai orang yang mengetik dengan sabar, atau malah satu-satu gitu, bang, selamat pagi bang, bisa saya minta tolong, terus kirim lagi, saya ada teleskop nih, kirim lagi. Itu malah saya lebih apresiasi, meskipun ya menjengkelkan hasilnya, tapi malah lebih saya apresiasi gitu, karena ada niat untuk mengutarakan bahwasanya itu gini. Loh, voice note kan juga ada niat. Enggak. Kalau mendesah saya malah takut gitu. Saya takut kalau suaranya suara mendesah gitu. Telepon kalau terus tiba-tiba minta alamat buat ngajakin check-in gitu, waduh, saya malah takut gitu. Lebih baik chat saja, diketik gitu. Itu satu, karena itu. Dan yang paling saya warn atau peringatin itu timer pesan. Itu saya paling benci melayani customer yang memakai timer pesan gitu. Itu masalah mau Anda beralasan penyimpanan atau apa, itu bukan urusan kami. Saya melayanin orang sejak 2014, belum pernah sekalipun menggunakan timer. Bahkan chat-chat yang era 2016-15 silam pun masih kita simpan sampai sekarang gitu. Itu juga untuk dokumentasi bengkel, kedua itu untuk gini loh, apresiasi juga. Ketiga itu kita gini, kenapa kita nggak suka chat yang pakai timer itu, karena gini, rekan-rekan Skopmania semua, kalau timernya itu mungkin 30 hari, 90 hari atau 60 hari oke lah, kita toleransi. Tapi kalau timer itu 24 jam 7 hari itu, aduh, sangat-sangat menjengkelkan. Menjengkelkannya gimana Om? Oke, saya ambil contoh yang timer 24 atau 7 hari atau 24 jam atau 7 hari itu. Sekarang gini, orang ngechat misal tanggal ini, bang, gini, udah semua dibahas ya. Kita udah ngasihkan estimasi biaya pengerjaan, lama pengerjaan sekian hari itu. Itu otomatis misal ngechatnya sekarang malam ini, besok malam kan sudah hilang ya kan, karena sudah 24 jam ya kan. Nah, selang 2 hari orangnya ngechat lagi, bang, ini saya minta alamat gini nih. Lah, Anda siapa? Chat sudah hilang semua. Pembahasan sudah hilang semua, chat otomatis terhapus ya kan. Ya, akhirnya kita mulai ulang. Silahkan, ada kendala apa, silahkan, teleskop merek apa, seri apa, tipe apa, kendala apa. Loh bang, kemarin udah bahas, ndak ada, chatnya ndak ada. Nah, dia juga bingung ya kan, mau screenshot apa, mau dia aja juga pasti udah hilang ya kan. Ya nggak mungkin nggak mungkin ada gitu loh. Nah, itu biasanya ya, wah, kemarin pokoknya udah bahas, ya nggak tahu, saya udah nggak inget gitu loh. Yang ngechat kita itu tiap hari bukan cuma 1-2 orang, banyak gitu, belasan gitu loh. Jadi kita kalau harus ngikat satu-satu, waduh, ya Anda kira kita Tuhan ya kan? Yang enggak kan. Paling saya balik gitu ya, silakan dibahas lagi. Resikonya kalau pakai timer ya kayak gitu. Paling saya langsung sindir gitu loh. Resiko pakai timer gitu, kalau orang yang nyadar itu timernya langsung dimatikan. Tapi kalau orang yang bego itu ya timernya gitu, wah, itu saya pancing lagi. Udah, oke bang, besok saya minta alamat ya, besok minta lagi teleskop apa, seri apa, kendala apa, wah, ngulang-ngulang. Akhirnya kalau orang yang mungkin memang butuh ya, timernya dimatikan, timer pesan sementaranya dimatikan. Itu jengkelin, asli jengkelin. Makanya saya dulu pernah giring orang gitu pakai timer, ya saya kerjain balik gitu loh. Udah kirim nama alamat gini nggak saya buka sampai besok. Wah, lagi saya minta kirim, malah udah kemarin kan sudah ada, belum saya buka, udah hilang karena pakai timer gitu. Ya orangnya nyadar, langsung dimatiin timernya gitu. Kalau yang enggak, aduh, bego banget gitu loh. 7 hari itu juga sangat menjengkelkan. 7 hari itu sama aja kayak 24 jam. Kita kan pengerjaan itu rata-rata 5-6 hari ya kan, hampir 1 minggu ya kan. Pada saatnya nanti kita sudah sepakat harga sekian. Saya pernah kerjain itu, saya kepruk harga ya, dari yang semula perjanjian sekitar 180 sampai 200, saya iseng, itu biayanya hampir 600. Loh, katanya dulu sekian bang, mana buktinya? Saya bilang gitu kan. Ya, coba kalau ada bukti silakan screenshot. Wah, saya nggak ada bang, pesan saya udah hilang. Lah, itulah bisnis, kalau pakai timer itu bahaya gitu. Saya selalu kasih edukasi, bisnis pakai timer itu bahaya gitu loh.
pebisnis itu nggak ada yang pakai timer gitu loh. Maksimal timer itu minimalnya 30 hari atau 90 hari gitu, atau bahkan tidak sama sekali gitu. Karena namanya bisnis itu, jika kita pesan kita dikasih timer, itu kita sendiri yang rugi gitu loh. Apalagi kalau bisnis menyangkut uang banyak gitu loh. Jadi saya selalu ingatkan, bahaya gitu loh, jangan pakai timer. Kalau memang mau urusan sama kita jangan pakai timer gitu. Kalau pakai timer ya silahkan, nggak usah urusan sama kami. Makanya kalau ada yang pakai timer gitu, biasanya cuman kita buka, bang bisa servis ini, oh tidak bisa, kenapa bang? Ya tidak kenapa ya suka-suka saya kan balasnya kan. Toh Anda juga pakai timer, pesan besok juga ada hilang, udah kita nggak ada bukti lagi kok kita chat-chatan gitu kan. Makanya saya bilang seperti itu tadi gitu, kadang itu saking jengkelnya gitu loh. Kadang saking jengkelnya orang kok, maksudnya iya fitur di WhatsApp itu memang bagus, ada timer, ada apa, pesan nanti otomatis terhapus. Tapi kalau lagi bisnis sama orang ya jangan gitulah. Kalau nanti kita balik misalnya ya kan, perjanjian 180 sampai 200-an, terus kita keprok 400, ada bukti ya memang Anda. Kalau kemarin gitu kan nggak ada bukti gitu loh. Kita kekeh, skop nyatanya di tempat saya. Bayar nggak bayar kan nggak akan saya kembalikan gitu kan. Bayar segitu atau skop saya tahan kan gitu, udah nggak ada bukti ya kan. Nah itu bahayanya pesan pakai timer gitu loh. Jadi tes halo apa, terus ya sopan santun juga kita perhitungkan. Nggak bahasa nggak apa ya, kita juga nggak akan panggil pak atau bu gitu loh, nggak akan kita panggil. Kalau Anda panggil bang, le, atau bahkan le aja saya malah lebih menghargai itu. Kalau panggil bro apa, waduh itu nggak sopan banget itu. Saya bukan siapa-siapa Anda gitu loh. Panggil bro kalau di luar negeri itu sampai langsung dihantam gitu loh. Panggil orang sembarangan dengan kata bro itu di luar negeri langsung dihantam gitu loh. Kalau di saya itu paling nggak suka gitu loh kan dipanggil bro lah, malah mending dipanggil aja mas atau apalah, yang penting itu manggil secara layak lah. Kalau mending kalau nggak usah manggil sekalian, selamat siang gini, bisa servicing, itu kita juga balikinnya sama ya, bisa gini, kita nggak akan panggil pak bu, atau kita akan anonim gitu loh. Anda anonim, saya juga akan anonim gitu loh. Saya malah lebih apresiasi yang seperti itu gitu. Jadi itu tadi halo tes apalah, terus sopan santun Anda, gaya bahasa Anda kita akan kembalikan gitu loh. Anda ketus kita juga bisa 5-6 kali lipat lebih ketus. Anda galak kita juga bisa lebih galak. Anda sopan kita juga bisa 10 kali lipat lebih sopan gitu loh. Terus masalah timer tadi mungkin itu menjawab ya. Terus yang pertanyaan ketiga itu yang paling banyak banget ditanyain sama orang-orang itu adalah, bang, kenapa nggak pernah mau ngerekomendasiin atau nyaranin merek skop dengan harga sekian. Oke, saya jawab singkat padat jelas saja ya. Satu, barang Cina itu tidak punya standar kualitas yang pasti. Meskipun itu satu merek, misal saya saya sebut aja misal ini Discovery serinya LHD misalnya, saya ambil contoh itu gitu ya. Itu saya udah pernah ngalamin ada yang masuk air, ada yang turretnya nggak fungsi, ada yang LED-nya mati, ada yang trackingnya nggak bagus. Jadi dalam satu seri pun ada banyak kendala gitu, tidak ada keseragaman kualitas itu loh. Masa iya saya harus merekomendasikan, misal saya nanti sebut ya, beli aja elemen helix, orang pada beli elemen helix, oke lah seller senang, terus habis itu pada rusak, lah saya juga pasti kena sumpah ya kan, ini gara-gara rekomendasimu nih, gini, ini gara-gara saranmu nih ya kan. Makanya saya nggak berani gitu loh, saya nyaranin rekomendasiin itu karena nggak ada standar pasti itu. Kecuali bang, tolong rekomendasi ini, saya ada budget 15 juta buat beli scope Amerika, ini enaknya apa ya. Oke, saya langsung sebutin nih merek yang kisarannya sekitar 15 juta, saya sebutin semua gitu loh. Silakan dipilih, itu semua bagus karena memang mereka punya standarisasi yang ketat dan seragam gitu loh. Misal saya ambil contoh Buris Veracity gitu loh, 31550 SF itu kan sekitar 15 jutaan ya, sekarang 16 jutaan ya. Semua Buris seri itu ya, yang buatan Buris ya bagus semua gitu loh, tahan air, benar-benar tahan getar, clearance atau lensanya jernih dan lain-lain gitu loh. Sedangkan kalau kita misal sarankan, ya nyatanya saya helix aja juga sudah ngerjain banyak gitu loh, nggak cuman 1-2 gitu loh, banyak gitu loh. Ada yang helix rusak SF-nya, ada yang helix kemarin turretnya
ya kan, udah saya upload di short ya kan, turretnya nggak fungsi, ada yang helik kemasukan air. Terus gimana coba kalau saya harus nyebutin film helik terus pada beli dan ternyata ada kendala, ya saya kena sumpah juga ya kan. Makanya saya kenapa kalau suruh merekomendasikan atau suruh menyarankan itu saya selalu no comment, saya netral gitu loh. Kalau ditanya ada kenalan seller, nggak ada. Saya sendiri juga seller, cuman saya nggak jual barang Cina gitu loh. Makanya saya kalau udah langsung lihat budget di 2, 3, 4 juta gitu, aduh ya mau nyaranin scope saya nggak ada yang rich, nggak ada yang kerich gitu loh, nggak ada yang kerich segitu karena scope saya rata-rata udah 7 ke atas gitu loh. Ya kalau memang budget segitu ya udah buka Shopee atau Tokopedia aja, udah nyari yang ada gitu loh, nggak usah terlalu berharap lebih, beli aja, nikmati apa adanya. Jika rusak ya cuman satu solusinya, servis gitu loh. Mau diapakan ya kan. Memang nggak ada standarisasi gitu loh, jadi ya itu tadi, mohon maaf kita nggak akan nyebut gitu loh, nggak ada pernah nyebut merek. Mungkin dulu memang saya suka review, tapi dulu gitu loh waktu scope masih cenderung bagus, tapi sekarang saya udah nggak bisa bilang scope sekarang baik-baik saja gitu loh. Scope sekarang lagi nggak baik-baik saja gitu. Jadi mungkin itu tadi ya, sedikit jawaban saya ya. Durasi setengah jam, masing-masing penjelasannya kurang lebih sekitar 10 menit ya kan, mulai dari pertanyaan pertama, kedua, ketiga sudah saya jawab semua, dan semoga mewakili pertanyaan-pertanyaan dari para rekan Scope Mania semua, bahwasanya kenapa saya nggak mau jawab atau melakukan atau apa-apa itu ya karena itu tadi alasannya gitu loh. Jadi nggak serta-merta karena saya nggak mau, tapi ada alasan-alasan tertentu yang mengharuskan saya untuk tidak melakukan hal itu gitu loh. Oke, mungkin itu dulu saja ya. Itu dulu saja. Nantikan ya konten-konten kita lagi yang mungkin akan ada edukasi lagi. Ditunggu saja. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Sekali lagi ini hanya video intermezzo ya. Tonton boleh, juga nggak masalah. Selamat menikmati dan selamat melanjutkan aktivitas. Ciao.